Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Aldi Hawari. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi polisi terus memburu 3 pembunuh sejoli Vina dan Eki. Beredar kabar di media sosial yang menyebut salah satu DPO pembunuhan keduanya saat ini berada di Jakarta. Dan menanggapi hal itu, Polda Metro Jaya mengaku sudah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk membantu menangkap pelaku. Tangis Ibu Vina pecah saat menceritakan peristiwa naas yang merenggut nyawa anaknya. 8 tahun sudah anaknya meninggal dunia. Sejoli Vina dan Eki tewas dibunuh oleh 11 orang anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. 8 pelaku telah ditangkap, 7 orang divonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang dipenjara selama 8 tahun. Dan kini telah bebas. Namun hingga kini 3 orang lainnya masih buron. Jejak 3 pelaku pembunuhan yang masih buron pun terus ditelusuri. Polisi telah memasukkan ketiganya ke dalam daftar pencarian orang. Tidak hanya polisi, netizen juga ikut melacak keberadaan ketiganya. Dugaan sementara salah satu pelaku berada di Jakarta. Kami sudah baru saja tadi komunikasi dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat tentang informasi dari teman-teman media ini. Jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Ya, jadi ketika Polda Metro Jaya, Polres Jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, dari Polres lain di luar wilayah hukum Polres, di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya siap membantu, ya, siap membantu mencari ataupun menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut. Sementara itu hingga kini keluarga Vina dan Eki terus meminta keadilan atas kematian keduanya. Semua cara dikerahkan untuk melacak jejak pelaku yang belum ditangkap. Salah satunya dengan mengangkat kasus pembunuhan anaknya ke layar lebar. Tak hanya keluarga, publik juga menunggu keadilan untuk Vina. Almarhumah saat ini telah dimakamkan di TPU Desa Pasindangan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, upaya menangkap 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, terus dilakukan keluarga, tidak hanya bekerja sama dengan polisi, mereka juga meminta bantuan netizen, bahkan bekerja sama dengan sutradara film untuk mengangkatnya ke layar lebar. Dalam konferensi pers yang digelar bersama kuasa hukumnya, keluarga Vina mengaku mendapatkan informasi kematian Vina dari salah satu tersangka. Bahkan kematian Vina dan Eki awalnya dinyatakan sebagai kematian tunggal. Namun sejumlah kejanggalan terus-menerus ditemukan keluarga, hingga akhirnya terungkap bahwa Vina dan Eki tewas dibunuh oleh 11 orang anggota geng motor. Yang kasih tahu siapa? Ternyata yang ngasih tahu itu pelaku datang ke rumah. Awalnya kan nggak tahu itu pelaku ya. Datang ke rumah. Pelaku yang juga udah divonis. Iya. Dia bilang apa? Dia bilang Vina kecelakaan. Oke. Iya, terus bapak sama kakek itu datang ke rumah sakit. Di situ masih ada nafas sih sebentar, terus nggak lama dia meninggal. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Saya kurang tahu ya, soalnya yang ngadepin waktu itu Ada, Bapak tahu? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? mungkin dia tahu dari yang lain, mungkin nggak ngerti. Oh, jadi nggak kenal kalian identitasnya? Iya, nggak kenal. Oke. Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal? Iya, meninggal. Kemudian sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal?
Ya, waktu datang ke rumah sakit itu kan di situ ada polisi tuh bilang katanya kecelakaan tunggal. Gitu. Oke, kemudian, terus? Keluarga percaya karena yang bilang kan polisi ya, jadi langsung dibawa aja. Emang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum? Iya, masih. Tapi nggak sempat ngomong, nggak bisa sempat ngomong. Nggak sempat ngomong karena dia udah keluar darah banyak. Kalau yang cowok? Kalau yang cowok udah meninggal di tempat. Meninggal di tempat. Flyover itu. Oke. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Dari kecurigaan kami di 3 hari almarhum. Sesudah 3 hari almarhum apa yang terjadi? Saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet, nggak ada yang pecah gitu, nggak. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Ya, pemirsa, kasus Vina kembali menarik perhatian publik. Bagaimana kemudian pihak dari keluarga Vina menyikapinya? Kami saat ini sudah terhubung dengan pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Selamat malam, Mbak Putri. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Baik, Mbak Putri, sejauh ini bagaimana upaya pengungkapan kembali kasus kematian almarhumah Vina? Saat ini upayanya kita sedang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Polda Jabar, Mas. Sambil mengumpulkan informasi-informasi lainnya yang bisa kita dapatkan baik itu dari investigasi kita secara pribadi dan ada pengumpulan data-data, keterangan dari para netizen yang memberikan informasi, dugaan-dugaan para pelaku di mana keberadaannya. Begitu, Mas. Luar biasa sekali ini perhatian publik terhadap pengungkapan kasus kematian Vina. Bagaimana sebetulnya tanggapan dari pihak keluarga, kuasa hukum terkait dengan ada yang mengatakan bahwa ini ada rekayasa kasus, bahwa sebetulnya kuasa hukum dari terpidana mengatakan ini juga ada dugaan bahwa kematian Vina adalah kecelakaan tunggal? Tanggapan kami, ya ini kan sudah dalam bentuk produk hukum. Ya tentunya sudah ada putusan yang ingkrah. Kalau seandainya dikatakan itu ada penolakan dalam artian mereka tidak mengakui, ya itu sah-sah saja gitu, Mas. Tapi kan saat ini kan sudah ada putusan hukum yang ingkrah, yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa mereka adalah pelaku yang melakukan dugaan pembunuhan tersebut. Jadi kita nggak bisa berasumsi lagi mereka tidak salah, mereka memang bukan pelakunya, tidak bisa lagi berbicara seperti itu, Mas. Tapi memang ini ada pendapat ataupun fakta-fakta yang nampaknya yang ditemukan oleh tim kuasa hukum terpidana, kejanggalan-kejanggalan yang didapatkan. Salah satunya mungkin saya bisa mengutip dari yang beredar luas terkait dengan fakta-fakta yang didapat di lapangan, laporan penyidik, teknologi CCTV yang direkayasa, kemudian juga ya satu hal lagi yang merasa bahwa ini bukanlah sebuah pembunuhan tapi kecelakaan tunggal. Sebetulnya bagaimana kemudian keluarga dari Vina sendiri merespon hal ini? Bagaimana perasaan mereka? Bagaimana, Mas? Ya, ada beberapa hal terkait dengan kematian Vina yang nampaknya tidak diiyakan oleh kuasa hukum terpidana yang saat ini sudah berada di balik jeruji besi terkait dengan fakta-fakta di lapangan. Yang salah satunya juga mengatakan teknologi CCTV direkayasa, kemudian juga merasa ataupun mengatakan bahwa kuasa hukum ini merasa mereka bukan pelaku tapi diciduk bersama-sama begitu, lalu kemudian digiring opini publik menjadi sebuah kasus pembunuhan. Tanggapan kami sebagai kuasa hukum dan juga pihak keluarga menyerahkan kembali kepada aparat penegak hukum
dalam hal ini kepolisian Polda Jabar, karena kami tidak bisa berasumsi, Mas, tidak bisa menduga, tidak bisa mengatakan itu tidak benar, karena yang melakukan pemeriksaan, kemudian yang melakukan persidangan itu adalah lembaga, gitu. Jadi ya kita ikuti saja aturan hukumnya, karena memang sudah ada keputusan, gitu. Jadi kami tidak bisa mengatakan itu tidak benar. Kami malah bersyukur kalau memang benar itu 8 orang pelaku adalah benar, dan kenapa harus sekarang ini baru diungkap kalau mereka tidak melakukan itu, gitu. Jadi jangan sampai juga menggiring opini seolah-olah APH ini melakukan kesalahan-kesalahan dalam proses penangkapan, pemeriksaan. Ini kan nggak baik juga karena sudah terjadi produk hukum, Mas, sudah terjadi putusan yang ingkrah, gitu. Jangan sampai menimbulkan cerita-cerita lagi, menimbulkan suara sumbang yang tidak baik untuk institusi. Oke, mungkin Mbak Putri bisa kembali menceritakan bagaimana kemudian awalnya pada tahun 2016 kematian Vina dan juga Eki pada saat itu, yang awalnya ini dikatakan ini adalah kematian kecelakaan tunggal, lalu kemudian berkembang menjadi pembunuhan yang dilakukan oleh 11 orang anggota geng motor. Saya mendapat cerita ya, Mas, ya, karena memang awalnya bukan kami yang memegang perkara ini. Kami hanya mendapatkan cerita kalau si almarhum Vina itu memang pergi dengan kekasihnya almarhum Eki karena ada acara lah gitu, mau makan-makan. Tetapi tidak lama kemudian dikabarkan bahwa telah terjadi kecelakaan itu di tengah malam, begitu, Mas. Jadi memang kami sama sekali tidak mendapatkan informasi yang lebih-lebih perihal ini, gitu, Mas. Hanya itu aja yang kami ketahui. Baik, Mbak Putri, mohon ditahan dulu karena saat ini kami juga sudah terhubung dengan kakak dari almarhumah Vina, Mbak Marliana. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya bersama kami, Mbak Marliana. Bagaimana mungkin bisa diceritakan, tadi sedikit Mbak Putri menjelaskan terkait dengan kasus Vina. Pada awalnya ini adalah diduga kecelakaan tunggal, namun kemudian seiring dengan berjalannya kasus ditemukanlah bahwa ini adalah pembunuhan yang melibatkan 11 orang anggota geng motor. Kronologinya seperti apa pada saat tahun 2016 itu, Mbak Marliana? Kronologinya itu ada yang datang ya, awal ada yang datang memberitahu bahwa almarhum itu kecelakaan. Lalu bapak dan kakek itu menuju rumah sakit. Di rumah sakit itu almarhum sudah kayak masih nazal itu loh, Mas, terakhir gitu kan. Terus nggak lama datang, almarhum meninggal. Mbak Marliana, mohon maaf sebelumnya, namun mungkin bisa didekatkan mikrofonnya, Mbak, karena suara Mbak Marliana terdengar agak kecil. Ya, sudah? Ya, silakan, Mbak. Terus sama bapak sama kakek kan dibawa pulang tuh, almarhum dibawa pulang, dimandikan, terus dikebumikan. Hari ketiga saya ngambil HP almarhum. HP almarhum itu dengan kondisi yang masih bagus, Mas. Nggak ada lecet, nggak ada remuk, retak, itu nggak ada. Saya di situ mulai curiga tuh, kok aneh ya logikanya. Kecelakaan yang sampai segitu hebatnya, tapi HP nggak kenapa-kenapa. Terus saya lanjut tuh lihat motor. Coba dong saya lihat motor, itu motor pun sama. Nggak kecang, nggak remuk, itu sama. Sampai akhirnya saya sama keluarga pulang ke rumah kan. Kita tanya-tanya sendiri gitu kan. Mbak Marliana, terkait dengan tersangka terpidana yang sudah ada di penjara saat ini, bagaimana kemudian pihak keluarga menyikapi 3 orang yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang atau buron? Menyikapinya sih sangat disayangkan ya, 8 tahun kok belum ada titik terang tentang DPO ini. Apa yang kemudian dirasakan atau apa yang diasumsikan oleh pihak keluarga terhadap 3 orang yang saat ini masih buron? Kami mah hanya bisa pasrah ya, Pak, waktu itu. Baik, saya akan kembali ke Mbak Putri. Mbak Putri, sejauh ini proses hukum pendampingan yang dilakukan agar 3 orang buron ini bisa ditangkap seperti apa, Mbak? Apa kesulitan yang dihadapi? Sejauh ini kami baru berkoordinasi saja, Mas, dengan pihak penyidik.
Kami belum melakukan upaya hukum apapun. Mungkin kami minggu besok baru akan datang ke Polda Jabar ya, Mas, untuk menanyakan perihal kelanjutan kasus ini, Mas. Baik, lalu bagaimana penelusuran? Apakah sudah ada kabar terkait keberadaan? Karena simpang siur juga terdengar di media sosial, begitu netizen juga mencoba membantu mencari, begitu bahwa ini sudah ada orang-orang yang diduga terpidana ataupun tersangka dari pembunuh Vina ini ada di suatu lokasi, ada di Jakarta, ada Cirebon, bagaimana, Mbak? Apakah sudah ditelusuri juga? Kalau perihal tersebut memang kami mendapatkan informasi juga, Mas. Mengenai penelusurannya kami belum melakukan apapun karena itu memang seharusnya adalah upaya dari kepolisian ya, bukan upaya dari kami. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan akan berupaya juga membantu melakukan pencarian ketika kami memang benar-benar mendapatkan alamat atau petunjuk yang jelas itu. Karena kan saat ini masih simpang siur. Ada yang mengatakan di Makassar, ada yang bilang di Hong Kong, ada yang bilang di Jakarta, dan wajahnya juga kan kita belum tahu pasti ini yang mana sebenarnya tiga DPO ini. Baik, saya ke Mbak Marliana. Mbak Marliana, untuk DPO sendiri mungkin kalau saya boleh menanyakan ini, apakah keluarga mengetahui bahwa sebelumnya pada tahun 2016 silam begitu, apakah keluarga pernah mendengar bahwa para tersangka ini ataupun buron ini memiliki hubungan pertemanan atau semacamnya dengan Vina dan Eki? Belum sih, keluarga nggak tahu informasi apa-apa tentang 3 DPO ini. Baik, Mbak Marliana, bisa mungkin Mbak Marliana berikan kepada kami sedikit bagaimana keluarga sendiri saat ini semangatnya untuk kemudian mencari pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki ini sudah 2016 sampai 2024, artinya sudah bertahun-tahun kasus ini nampaknya diabaikan, namun sekarang dibuka lagi, publik kembali terbuka matanya. Apa harapan dari keluarga sendiri dan bagaimana semangatnya untuk tetap mencari titik terang dari kasus ini? Saya sangat semangat, Mas. Saya sangat semangat untuk yang mencari 3 DPO ini. Apalagi sekarang hampir semua mendukung gitu kan. Jadi sangat keluarga juga sangat terharu, sangat optimis, sangat-sangat, Mas. Baik, Mbak Marliana, Mbak Putri, terima kasih atas bincang-bincangnya dengan iNewsroom pada malam hari ini. Kami sangat-sangat berharap bahwa kasus ini bisa menemukan titik terang, bahwa mereka yang mungkin sudah pergi tetap bisa merasakan ataupun mendapatkan keadilan. Terima kasih Mbak Marliana, Mbak Putri, selamat malam. Malam. Terima kasih Anda kembali di iNewsroom. Pemirsa, kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki angkat bicara. Mereka menegaskan ke-8 terpidana merupakan korban salah tangkap dan meyakini adanya dugaan rekayasa dalam kasus ini. Pernyataan itu diungkapkan oleh sejumlah kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina saat menggelar konferensi pers di Kecamatan Kesambi, Cirebon. Menurutnya ada sejumlah kejanggalan sudah terjadi sejak awal penanganan kasus hingga fakta persidangan. Kejanggalan-kejanggalan bermunculan mulai dari kronologis kejadian yang berbeda hingga hasil autopsi yang tidak sesuai dengan bunyi tuntutan. Kuasa hukum terpidana mendesak kepolisian untuk segera mengungkap kasus dengan seadil-adilnya. Saya kan satu ngejelasin, saya minta kepada Pak Jody 5 ini sampai Pak saya ngomong aja Pak, Bapak datang Masih selengkapnya, kami juga telah terhubung dengan Jogi Nainggolan, pengacara pelaku, serta juga nanti kami akan mencoba terhubung dengan penasihat Indonesia Police Watch atau IPW, Johnson Panjaitan. Saya akan sapa terlebih dahulu dengan Bang Johnson. Bang Johnson, selamat malam. Bang Johnson, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Baik, Bang Johnson, tadi kita juga sempat berdialog dengan kuasa hukum dari keluarga Vina dan juga kakak dari Vina, begitu. Dan kemudian menyayangkan ada rekayasa kasus di sini yang terjadi, yang kemudian seakan-akan menggiring opini publik, begitu, dari kuasa hukum pihak pelaku, bahwa kecelakaan ataupun kematian Vina, kasus kematian Vina ini adalah
kecelakaan tunggal, ada salah tangkap di sini. Bagaimana kemudian Indonesia Police Watch menyikapi apa yang saat ini sedang terjadi di ranah publik? Baik, Bang Johnson. Kami mohon maaf, pemirsa, nampaknya terputus sambungan komunikasi kami dengan penasehat Indonesia Police Watch atau IPW, Bang Johnson Panjaitan. Kami akan kembali mencoba menghubungi lagi pengacara dari 8 pelaku, Bang Jogi Nainggolan. Bang Jogi, selamat malam. Selamat malam. Oke, Bang Jogi, mungkin sekedar background, kami tadi sempat mewawancarai juga kuasa hukum dari keluarga Vina dan termasuk juga kakak dari Vina sendiri, begitu, yang kemudian sangat yakin bahwa kasus ini memang kasus pembunuhan yang kemudian juga saat ini sudah menjebloskan 8 orang ke dalam penjara, begitu, lalu ada 3 orang yang masih buron. Sebetulnya kuasa hukum sendiri apa yang mendasari kemudian meyakini bahwa ke-8 orang ini adalah korban salah tangkap? Oke, bisa saya jawab? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam juga kepada pemirsa Indonesia, termasuk juga kepada Bang Johnson sebagai dari Indonesia apa itu? Police Watch. Jadi begini, Police Watch ya. Sejak kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari 5 tersangka, yang semula proses penanganannya di Polres Cirebon Kota, yang tidak pernah kami ikuti pada saat pemeriksaan awal. Lalu kami mendatangi Polda Jabar untuk berkoordinasi dengan penyidik sebagai bentuk daripada kinerja kami, dan Polda Jabar begitu apresiasi atas kehadiran kami dan kami diterima dengan baik. Lalu kami ingin bertemu dengan pelaku-pelaku yang ditangkap oleh orang tua daripada Eki selaku korban, dan di tubuhnya ini masih banyak luka-luka akibat penyiksaan, ya, penganiayaan yang dilakukan oleh orang tuanya bersama dengan anggotanya di unit narkoba. Itu yang kami tangkap penjelasan daripada klien kami. Lalu tidak hanya di situ aja, kami berupaya untuk melakukan investigasi ke Cirebon dan berangkat kami bersama tim saya dan menemui juga pengacara yang ditunjuk oleh tersangka yang lain di luar daripada tersangka yang saya pegang 5 orang. Ada tersangka Sudirman, ada tersangka Saka Tatal, dan ada tersangka Ucil. Nah, lalu mereka mengatakan pada saat penangkapan ini dilakukan oleh semena-mena oleh orang tua daripada Eki, secara semena-mena, yang namanya Rudiana, yang merupakan anggota narkoba Polres Cirebon Kota. Nah, tentu kami tidak hanya begitu saja menerima ucapan tersebut. Kami ingin melihat, ya, setelah mendapatkan penjelasan daripada kelima tersangka di Polda Jabar, apa yang Anda lakukan terhadap korban. Ternyata setelah kami telusuri dan apa yang kami lihat di lapangan, bahwa mereka tidak pernah tahu menau dengan kejadian yang terjadi di flyover, artinya di jalan raya. Dan mereka hanya mengatakan bahwa kami di malam itu duduk-duduk di depan rumah Ibu Nining. Kurang lebih 9 orang. Oke, lalu dilakukan penangkapan, kemudian, begitu? Bukan. Kemudian karena sudah agak mulai malam, jam 21.30, suara mereka gaduh oleh Ibu Nining. Mereka diminta untuk berpindah tempat. Lalu mereka berpindah tempat ke rumahnya Pak RT, yang salah satu daripada orang kumpul itu adalah putranya Pak RT, namanya Kavi. Sehingga sepanjang malam itu mereka tidur di rumahnya Pak RT dan besok paginya bubar. Artinya ada 2 titik yang mereka tempati malam itu, satu di rumahnya, di depan rumah Ibu Nining, dan satu di rumah daripada Pak RT yang putranya juga ikut bersama mereka bernama Kapi. Sedangkan peristiwa yang terjadi di jalan raya, ya, itu mereka tidak tahu sama sekali. Ya. 3 hari kemudian, dari tanggal 27 Agustus 2016, ada informasi masuk ke Rudiana sebagai orang. Halo? Oke, baik. Bang Jogi, boleh dipersingkat mungkin penjelasannya, Bang? Karena waktu kita terbatas. Oke. Jadi singkatnya, Rudiana itu mendapatkan informasi bahwa di malam tanggal 27 ada anak muda duduk-duduk di depan rumah seseorang di gang itu,
Lalu dengan spontan dia, tanpa pikir panjang, tanpa bukti yang sangat mendukung, ditangkapin mereka. Dan dibawa ke unit narkoba, dipukulin di sana. Oke. Baik, Bang Johnson, saya mau ke Bang Johnson selanjutnya. Apakah mungkin seperti ini, saat ini ada dua opini yang berbeda begitu dari masing-masing kuasa hukum keluarga Vina dan juga kuasa hukum dari terpidana pelaku begitu. Apakah kemudian kasus yang sudah ketuk palu ini kemudian yang kita masih mencoba mencari tiga pelaku yang nampaknya diduga masih buron begitu, bisakah kemudian kasus ini diubah begitu keputusannya? Ya, inilah yang menjadi persoalan. Ini ada indikasi bahwa sejak awal berkas perkara ini banyak masalah ya. Jadi ini bukan cuma perbedaan opini. Pasal yang dikenakan dan sudah disidangkan dan divonis itu menyangkut pasal pembunuhan. Sementara ada peristiwa perkosaan. Dan sampai sekarang ada 3 orang yang masih buron dan tidak jelas, sudah 8 tahun. Sementara rekan saya Pak Jonggi bilang bahwa mereka itu bukan pelakunya. Jadi ini kalau lihat proses-proses seperti ini, ada indikasi bahwa ini bisa praktek peradilan sesat. Karena berkas perkara yang diajukan itu bukan berkas perkara yang sesungguhnya dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan. Sementara ini sudah divonis. Nah, kalau misalkan nanti yang ketiga orang itu tertangkap dan ternyata benar seperti yang dikatakan oleh rekan saya Pak Jonggi tadi itu, ternyata pelakunya bukan mereka, ini kasihan ini pengadilan ini, karena dia mengadili sesuatu yang sesat akibat dari berkas perkara dan penanganan yang tidak profesional yang dilakukan oleh pihak penyidik. Jadi menurut Bang Johnson juga Bang Jonggi memang ada indikasi peradilan yang menyesatkan begitu. Tapi saat ini kemudian publik nampaknya ya, apa yang kemudian dilihat adalah salah satu pihak mencari keadilan untuk Vina yang juga diduga sebagai korban pemerkosaan dan pembunuhan. Kemudian juga mungkin ada dari pihak kuasa hukum sendiri menilai bahwa kita juga harus mencari keadilan bagi para pelaku yang diduga ini mereka menjadi terpidana untuk peradilan yang sesat begitu. Apa sebetulnya bagaimana kita bisa mencari titik tengah ataupun titik terang daripada ini semua? Apa yang bisa dibuktikan, Bang Johnson? Ini tidak boleh dicari titik tengah. Enggak, maksudnya titik terang. Saya bilang titik terang tadi karena memang ini kan sudah putusan, ini sudah masuk penjara para pelakunya dan sudah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah korban pembunuhan dan pemerkosaan. Apalagi yang kurang? Jadi apa yang Anda jelaskan itu justru itu titik gelap. Karena tidak ada pasal mengenai soal perkosaan. Yang kemudian yang kedua adalah ketiga orang ini sudah 8 tahun tidak jelas dan tidak tertangkap sama sekali. Sementara setelah divonis, ya pihak pelaku yang sekarang sudah menjalani hukuman lewat pengacaranya mengatakan bukan mereka pembunuhnya. Ya, jadi ini ada indikasi berkas perkara yang menjadi dasar untuk diajukan ke pengadilan itu dibonsai dan tidak menggambarkan peristiwa yang sebenarnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan apa yang dimunculkan di film dan apa yang dimunculkan juga di dunia goib. Jadi inilah yang menjadi tuntutan dari masyarakat sebenarnya apa yang terjadi. Tapi yang jauh lebih penting dari ini adalah keadilan para korban dan kebenaran. Sehingga proses penegakan hukum ini tidak merupakan proses yang sesat akibat dari penanganan yang tidak benar dan tidak profesional dan penuh rekayasa, begitu. Baik. Bang Jonggi mungkin bisa kemudian menjelaskan saat ini bagaimana, karena ini kan kita coba dari pihak kuasa hukum terpidana pasti ingin ada keadilan bagi para terpidana itu sendiri. Bagaimana kemudian pihak terpidana saat ini, kemudian keluarga korban, bagaimana sampai akhirnya mereka ini sampai mengaku, kemudian bisa terbukti dan akhirnya bisa dipenjara? Baik, terima kasih. Perlu saya jelaskan, ini udah yang sekian kali saya menjelaskan di media, bahwa ke-8 orang yang ditangkap ini, 7 orang itu tidak mengenal yang satu. Kalau kita bicara dalam konteks kausalitas, bila katakanlah ada beberapa pelaku melakukan satu perbuatan yang sama, ironis satu orang itu tidak dikenal oleh yang lainnya. Ini nyata fakta. Dan sejak dari awal kami udah jelaskan ini, bahwa salah seorang yang namanya Ripaldi Aditya Wardana tidak mengenal yang 7, sedangkan yang 7 juga sebaliknya tidak mengenal yang 1. Jadi ada skenario jahat ini yang diciptakan oleh
penyidik kepolisian Resort Cirebon Kota dalam rangka ya seolah-olah ada peristiwa pembunuhan, padahal apabila kita melihat kembali flashback ke belakang, ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Putra daripada anggota kepolisian yang bernama Rudiana itu berboncengan dengan pacarnya bernama Vina. Dan di TKP ini juga jelas, tidak bisa dipungkirin. Ada marka jalan yang tergores, termasuk juga aspal yang tergores akibat daripada benturan sepeda motor yang dibonceng mereka. Berikutnya, untuk lebih membuktikan dalil ini, yang kami dapatkan informasi melalui teman kami pengacara di Cirebon, marka jalan ini ada berdiri lampu lalu lintas. Tentu lampu lalu lintas itu supaya kokoh ada bautnya. Di baut itu juga ada daging, bagian daripada daging daripada Eki. Lalu berikutnya, itu sudah jelas menggambarkan ada kecelakaan, terlepas ada yang mengejar mereka. Tapi kenapa ya klien kami 3 hari kemudian hanya informasi sesat diterima oleh orang tuanya Rudiana, langsung menangkapi mereka, termasuk juga anaknya Pak RT, yang mana anaknya Pak RT itu dikembalikan, sedangkan yang lain tidak dikembalikan kepada orang tuanya. Baik, Bang Jogi. Lalu, tunggu dulu, ini biar jelas nih. Ya. Kemudian setelah kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dan kami mengapresiasi Polda Jabar yang menerima keterangan dan kami di sana, semua berita acara yang dibuat di Polres Cirebon Kota dalam kondisi mereka tidak berdaya karena disetrum, diinjak, dipukulin, dan ada fotonya tersiar di media. Mereka tidak ada terintimidasi atau oleh siapapun termasuk kami. Baik. Bang Jogi, mohon maaf saya potong karena waktunya terbatas. Saya mau ke Bang Johnson untuk menutup. Tadi Bang Jogi sempat mengatakan bahwa ada skenario jahat dugaan ya yang kepada para pelaku ini. Mungkin singkat saja Bang Johnson, apa sebetulnya untungnya ada skenario jahat ini dalam kasus kematian Vina dan Eki? Ya, yang pertama sebenarnya untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Justru seharusnya polisi menyelesaikan berkas ini secara benar dan secara lengkap, sehingga proses penegakan hukum terutama pengadilan dapat menyidangkan perkara ini secara benar. Akan tetapi yang ternyata yang terjadi adalah tiga belum tetap, kemudian polisi menjelaskan kemana-mana katanya dia memiliki keterbatasan tentang pelaku. Nah, dan sekarang 7 orang ini atau kliennya Pak Jogi ini ternyata sekarang mengaku bahwa dia tidak terlibat dan bukan pelaku. Ini memperlihatkan bahwa seluruh proses ini telah menjebloskan pengadilan dan proses penegakan hukum ini menjadi sesat. Dan polisi harus bertanggung jawab menurut saya soal ini. Baik Bang Johnson, Bang Jogi, kita kawal kasus ini bersama-sama untuk kemudian menemukan keadilan bagi almarhumah Vina, Eki, dan juga semua pihak. Terima kasih Bang Johnson, Bang Jogi atas waktunya bersama kami. Selamat malam, salam sehat. Pemirsa jangan kemana-mana, iNewsroom akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.